Oke, bersama saya Yusron. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi pengelolaan kursus TIR, di mana aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung saja kita login sebagai admin di aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai admin. Di admin terdapat 7 halaman. Yang utama yaitu ada home bisa mengisi formulir, lalu kemudian ada alur pendaftaran. Di admin bisa melakukan view, edit, dan delete. Kemudian ada jadwal kursus, juga sama, bisa melakukan 3 action tambah jadwal kursus. Kemudian ada profile tempat kursus, lalu ada formulir pendaftaran, paket kursus, serta ada pengelolaan user. Terdapat 3 sub menu, yaitu user, permission, serta role ID. Nah, langsung saja kita buat user baru. Misalkan di sini saya logout dulu sebagai admin. Oh ya, di browser satunya Chrome saya login sebagai Guest, dan yang satunya sebagai incognito. Nah, ketika misalkan ada user baru yang berkunjung ke aplikasi ini, maka diperkenankan untuk memilih daftar kursus sekarang. Ketika user mengisi registrasi, maka secara default user role-nya adalah user baru. Secara default ada user baru, di mana user baru ini hanya bisa melakukan daftar serta view pendaftaran, tidak bisa melihat jadwal kursus. Oke, langsung saja kita isi registrasi. Misalkan di sini nama user barunya adalah Abdul, kemudian alamat emailnya adalah abdul@gmail.com. Kemudian passwordnya kita buat sederhana, adalah Abdul123. Confirmnya sama Abdul. Kemudian di foto ini kita pilih. Nah, kita tunggu sebentar. Misalkan gambar yang kita pilih untuk contoh aja. Selesai kita upload, kemudian kita submit atau daftar. Nah, ketika berhasil daftar, si Abdul ini yang seperti saya sebutkan tadi terdaftar sebagai user baru, di mana user baru ini hanya bisa melihat alur pendaftaran, profil tempat kursus, serta paket kursus. Nah, si Abdul ini diperkenankan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Misalkan diisi formulir. Nah, untuk paket yang dipilih misalkan adalah manual 1, di mana manual 1 ini adalah berisikan 6 jam durasi, 3 kali pertemuan, serta biayanya adalah 520.000. Nama lengkapnya misalkan Abdul, kemudian alamatnya misalkan Bogor, kemudian pekerjaannya adalah karyawan, alasan mengikutinya adalah belajar misalkan, kemudian umurnya 20, nomor teleponnya 08123 123. Nah, harga pendaftarannya terisi secara otomatis. Di sini terdapat kolom bukti pembayaran 50% plus pendaftaran, artinya misalkan si Abdul pilih paket 1 sebesar 520, 50% dari 520 adalah 260.000 plus 20.000, yang artinya harus membayarkan sebesar 280.000. Oke, misalkan sudah membayar dan upload bukti pembayarannya. Oke, kita pilih yang gambar ini, berhasil diupload, dan kita submit atau daftar atau isi formulir. Nah, setelah berhasil isi formulir, maka si Abdul diarahkan ke
halaman view formulir pendaftaran, di mana halaman ini dapat dicetak oleh usernya. Atau ketika Abdul sudah mengisi formulir atau user baru sudah mengisi formulir, maka segera menginfokan agar dibuatkan jadwal kursus. Nah, misalkan si Abdul atau user barunya sudah menginfokan ke admin. Nah, di admin ini dicek di bagian formulir pendaftaran apakah Abdul ini benar melakukan pendaftaran. Nah, dicek oleh admin, oh iya ternyata benar melakukan pendaftaran, dan di user sini, maka yang tadinya role-nya Abdul sebagai user baru, maka di admin diubah menjadi user peserta karena sudah melakukan pendaftaran. Update. Nah, ketika diupdate harusnya si Abdul bisa melihat jadwal kursus. Kita logout dulu dan login kembali. Username-nya di sini adalah Abdul. Nah, maka di sini terdapat jadwal kursus, tapi di sini belum ada jadwal kursus yang harus diikuti oleh Abdul. Nah, artinya si admin ini belum menginputkan. Oke, sekarang kita akan input di admin, atau jadwal kursus ini bisa dilakukan penginputannya oleh pelatih kursus. Bisa kita lakukan di admin dulu. Nah, nama user yang mau diikutkan kursus adalah Abdul. Kemudian nama paket yang dipilih Abdul adalah paket 1. Pertemuannya misalkan Abdul melakukan kursus tanggal 15 jam 9 pagi. Kemudian keterangannya adalah belum selesai. Di sini paket 1 itu paket 1 6 jam 3 kali pertemuan ya. Pertemuan 2 tanggal 16 misalkan jamnya masih sama, jam 9 pagi. Kemudian di pertemuan 3 dilakukan tanggal 17 misalkan. Jam 9 pagi sama. Nah, untuk keterangan yang lainnya di pertemuan 4, 5, dan 6 maka di pertemuannya bisa kita kosongin aja. Kemudian di sini kita pilih tidak ada jadwal, di sini juga tidak ada jadwal. Di pertemuan 6 dan 7 pun sama. Maka kita submit. Nah, jadwal sudah terbuat 3 kali pertemuan di kursus manual 1. Maka di sini si Abdul ngecek, oh iya ternyata sudah ada jadwalnya misalkan, dan kita view. Di jadwal kursus ini. Nah, kemudian ketika si Abdul sudah melakukan 1 kali pertemuan, maka ketika di detail keterangannya harusnya si Abdul sudah melakukan kursus. Nah, di sini belum ya. Coba kalau misalkan di sini kita edit, misalkan si Abdul ini di tanggal 16, maaf di tanggal 15 sudah melakukan pertemuan, maka di sini keterangannya diganti menjadi sudah selesai, dan keterangan ini bisa diubah oleh pelatih kursus serta admin. Maka kita update. Oke, selesai, dan di sini pun harusnya selesai. Sudah selesai. Oke. Terima kasih.